Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hidayatan wa hudan lin-nas wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur wa tafriqan bainal haqqi wal batil wa basyiran wa nadhiran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah salat subuh Masjid Jabal Ar-Rahman rahimahullah, wabil khusus Mustika para imamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Hari ini kita merasakan nikmat hidup setelah kematian kita. Tadi malam mati, ya, pas bangun hidup. Nah, itu doanya. Apa doanya, Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Nikmat hidup ini luar biasa. Harus kita syukuri karena setiap detiknya adalah nikmat yang akan dihisab yaumil akhir. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah, senantiasa tercurah kepada kasih Allah, kasih alam semesta, kekasih umat manusia, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi makanan. Beliau telah mengajarkan bagaimana kita mesti menikmati makanan yang Allah berikan. Karena dari si makanan ini banyak sekali tantangannya dan pengaruh dari makanan tersebut. Karena itu hari ini kita akan bahas mengenai menghindari gangguan setan dan rayuannya dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Nah, kenapa? Karena disitulah setan mulai menjebak manusia dari si makan minum. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah, nikmatilah oleh kalian apa saja yang ada di muka bumi, halalan yang halal, thayyibah dan juga yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah syaitan, kurikulum syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kalian. Jadi jemaah sekalian, di sini Allah memerintahkan tidak hanya orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Lafaznya ya ayuhan nas, artinya menjadi kewajiban bagi seluruh manusia, baik orang yang beriman maupun orang kafir. Jadi kewajiban mengkonsumsi makanan halal itu dan baik itu adalah kewajiban tidak hanya orang yang beriman, tapi non muslim juga. Kalau dia seruannya hanya orang beriman, maka lafaznya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, tapi kenapa Allah tidak sebutkan ketika makan halal itu ya ayyuhalladzina amanu? Karena orang-orang yang beriman itu sudah tidak perlu lagi diperintahkan, karena keimanan yang ada di hatinya pastilah dia akan menjaga makanannya dari hal-hal yang buruk, sehingga tidak perlu disebut lagi alladzina amanu, karena secara umum ya untuk makan halal seluruh manusia. Tetapi bagaimana kita meminta kepada yang tidak beriman untuk makan halal? Ini gimana?
Ya, sementara mereka memiliki ajaran sendiri. Nah, maksudnya kalau terkait dengan pribadi mereka nggak ada urusan mereka itu mau makan apa, ya makan ular, mau makan harimau, mau makan babi, nggak ada masalah. Tapi ketika dia anas terkait dengan kehidupan bermasyarakat secara umum, maka mereka mesti, ya kalau memang toleransi, ya tidak memviralkan, tidak mengkampanyekan makan haram. Nah, ini tidak akan terwujud kecuali pemerintahannya, kekuasaan dipegang umat Islam. Ustadz, sekarang umat Islam memang yang megang pemerintahan. Maksudnya bukan cuma orangnya Islam, tetapi dia dengan teguh menerapkan syariat Islam. Nah, ini perintah kepada seluruh manusia, ini adalah perintah kepada non-muslim juga agar tidak terang-terangan jor-joran, misalnya warung sate babi, nah, misalkan babi panggang, bipang, ini terlarang sebenarnya. Tapi ini tidak akan terwujud apa kecuali yang memimpin sebuah sistem adalah orang Islam. Nah, dengan keinginan kuat untuk menerapkan syariat. Ya. Nah, tapi ini tidak terjadi di Indonesia. Saya beberapa waktu yang lalu di BSD habis khutbah Jumat ditraktir oleh pengurus DKM untuk makan di warung Sultan. Ya, itu Sultan itu makan Arab. Ya. Saya pernah coba-coba datang sendiri, Pak, ajak istri sama anak. Nah, makanlah gitu ya. Setelah selesai makan 1,6. 1,6. Sultan. Nah, waktu ditraktir saya waktu pertama itu nggak tahu, saya langsung aja ke sana karena saya tidak ada mobilnya, box nggak ada jendelanya, nggak ada yang lihat. Ketika yang kedua diajak itu yang kedua itu. Yang pertama diajak itu kelihatan. Jadi pas kita mau masuk ke wilayah pertokoan yang ada restorannya itu, ya ketika diajak itu udah di kepala kita enak nih. Wah, ini nasi biryani, nasi apa segala macam, nasi Arab tuh ya. Yang paha kambingnya satu-satu itu. Enak sekali dalam bayangan, tapi pas kita masuk itu mendahului restoran kafir. Ya. Apa namanya? Rumah makan Selonika apa itu? Kalau antum ke BSD itu pas masuk ke pintu itu depannya itu kelihatan sate babi, menunya kan sate babi kelihatan. Lalu ada gambar kepala babi dengan congornya itu. Waduh. Belok ke kiri baru ke warung Sultan. Udah nggak enak lagi, Pak. Walaupun ditraktir juga. Ya, kita itu kenapa kalau makan tuh enak? Karena ditraktir kan, gratis kan. Nah, waktu itu nggak enak, saya udah kebayang aja, aduh gimana itu. Di depan kita nasi biryani, tapi di otak kita ada congor babi itu. Jadi nggak enak, benar nggak enak. Jadi orang yang traktir juga agak bertanya kenapa tidak terlalu selera. Ya, kalau tanpa ada bayangan itu selera sekali. Nah, ini perintah bagi seluruh manusia. Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tidak hanya halal tapi thayyiba. Selama ini thayyiba itu diartikan bergizi, sehat. Iya, itu thayyiba itu. Tapi maksudnya thayyiba itu yang halal, kan halalan thayyiba itu kan sifat mausuf. Yang baik, apa maksudnya yang baik dampaknya bagi umat Islam? Tidak hanya sekedar halal tapi yang berdampak baik bagi annas, bagi seluruh manusia, wabil khusus pada umat Islam. Nah, ternyata dalam sisi makanan itulah syaitan bermain. Makanya Allah sebutkan dalam satu ayat itu bukan terpisah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti jejak langkah syaitan. Kenapa? Langkah syaitan pasti menuju neraka. Pasti itu. Gak ada syaitan yang jejak langkahnya ke surga, gak ada. Nah, karena itu dilarang kita ikuti jejak langkah syaitan. Dari siapa? Dari sisi makanan. Sebenarnya di semua sisi kita nggak boleh ikut jejak langkah setan, tetapi wabil khusus dari sisi makanan, ya disinilah jebakan setan banyak bermain. Makan, minum, kulu, makanlah ini tidak hanya terkait dengan yang masuk ke dalam mulut dan ke dalam perut.
makanlah itu maksudnya termasuk ketika menikmati dan mencarinya, mencari rezeki. Mencari rezeki pun yang halalan thayyibah, dengan segala sistemnya, ekonominya. Di situ berarti ada perintah kepada kita secara keseluruhan, walaupun kita berada di masyarakat yang heterogen, ada muslim non muslim, tapi cara mencari rezeki dan mengkonsumsinya mesti halal. Cara mencari rezekinya apakah betul-betul sesuai dengan aturan muamalah Islam, atau di sana ada riba, ada gharar, ada riswah, ada suap menyuap yang membuat proses mencari rezeki itu terganggu dari sisi kehalalannya. Nah, artinya perintah makan halal dan baik itulah perintah untuk menerapkan sistem ekonomi Islam sesuai dengan syariat, dan juga bagaimana cara mendistribusikan ekonomi setelah mendapatkan rezeki, bagaimana distribusinya itu harus halalan thayyibah. Nah, sekarang kita saksikan bagaimana sistem ekonominya secara syar'i atau tidak. Lihatlah ketika perbankannya ternyata bukan hanya tidak syar'i, malah yang riba itu diiklankan jor-joran. Misalnya bunga sekian persen, itu kan jelas-jelas bunga sekian persen jadi iklan bank. Di sistem ini misalnya asuransi, jelas-jelas ribanya itu. Disitulah setan bermain, karena setelah manusia mengkonsumsi yang haram, maka setan itu masuk ke tubuh manusia. Dan kata Nabi, setan itu bersarang di aliran darah manusia. Saya mau tanya, di sisi dari keseluruhan tubuh manusia itu di mana darah tidak ngalir? Di rambut dan kuku ya. Di yang lain ke tangan ngalir darah, kepala apalagi otak ngalir darah, ya kan? Kalau nggak ngalir Pak, wah stroke, ya kan? Di kaki, di semua lini ada darah mengalir, di situ setan bersarang. Lewat apa setan masuk? Lewat makanan yang haram, yang tidak halal dan tidak thayyib. Kata Nabi, setan itu ya, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari malah ya. Kata Nabi bahwa inna syaitana tajri min ibni Adam majrad dam. Ya, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam sealiran darah, semua aliran darah. Nah, sekarang ke seluruh tubuh kita dialiri darah enggak? Semuanya berarti masuk setan ke situ, Pak. Sampai aliran yang kecil-kecil, urat-urat yang kecil kan tempat ngalirnya darah, itu setan ke situ. Apalagi yang aliran besar, misalnya vena kan, itu setan bersarang di situ. Nah, karena itulah Allah suruh kita untuk menjaga diri jangan sampai setan ikut. Kalau antum mengkonsumsi makanan minuman, baca doa. Karena kalau tidak setan masuk, bukan hanya setan ikut makan, tapi masuk ke dalam tubuh kita. Dan bersarang, untuk apa setan bersarang? Mereka apa betah di tubuh manusia? Betah. Karena tugas mereka untuk menyambut sesuatu yang lain. Apa itu? Kalau ada gangguan setan dari luar, maka setan yang ada di dalam itu yang mengkonfirmasinya untuk suksesnya gangguan tersebut. Kalau ke bahasa kita gitu ya kayak santet, kayak guna-guna, sihir, itu bisa masuk ketika si setan ada temannya di tubuh manusia tersebut. Nah, kalau tidak ada, dia membutuhkan sarana. Makanya walaupun kuku dan rambut itu tidak mengalir darah di situ, tapi sel-selnya ikut. Karena tubuh, coba kuku kita potong, numbuh kan? Rambut kita botakin, numbuh kan? Itu ada selnya. Berarti setan pun masuk ke sel-sel itu. Ya, makanya kuku, rambut bagi orang yang ngerti itu jadi sarana santet. Ya, Pak? Sarana santet ya. Kayaknya antum kalau jepit kuku, buang kukunya jangan sembarangan. Kalau ketemu orang yang hasad, nah ini mulainya ya.
segitiga sihir dan santet dan seluruhnya guna-guna itu ada segitiga. Pertama, orang yang hasad. Yang kedua, si dukun yang dimintakan tolong. Yang ketiga, setan. Jadi tiga inilah trio terjadinya santet, guna-guna, sihir. Orang yang hasad, dukun yang dimintakan tolong, dan setan yang bermain. Tapi kalau tubuh manusia itu tidak dirasuki setan, tidak ada setan mengalir tubuhnya, itu tidak mempan. Ya, sihir itu tidak mempan. Tapi kenapa mempan? Karena ada temannya setan di dalam tubuh manusia itu. Nah, makanya Nabi pun Pak di Madinah kena santet pernah. Ya, di Madinah oleh seorang Yahudi, Labib bin Asom. Dari mana? Dari bekas rambut Nabi. Entah bagaimana cara dia cari di rumah Nabi itu dapat. Lalu dia pasang buhul di dalam sumur. Kemudian Nabi disantet. Kena. Tapi santet Nabi bukan kayak kita kesurupan. Nabi hanya lupa apa yang dikerjakan. Tapi kayak apa namanya itu? Nah, akhirnya diruqyah oleh malaikat Jibril dengan 11 ayat pelepas buhul. Apa itu? Ya, 5 ayat Al-Falaq, 6 ayat An-Nas, itu 11 ayat melepas tali sihir. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini yang intinya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini sumbernya ini, orang yang dengki. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 5 Al-Falaq, 6 An-Nas. Padahal Nabi sudah baca itu setiap pagi, setiap petang, bahkan sebelum tidur. Bahkan Nabi membaca itu bisa 17 kali sampai 25 kali sehari, Pak. Tapi masih lolos. Bukan berarti Nabi lemah, karena yang mensantet Nabi itu sehari bisa ribuan tukang sihir Yahudi terutama. Kalau Nabi disantet sehari ribuan, dalam 10 tahun di Madinah lolos 1, ya kayaknya masih kuat lah. Kalau kita disantet 1 kena 1000 kali ya. Kalau Nabi 10 tahun disantet Yahudi, Pak. 10 tahun, setiap hari ribuan santet itu. Jadi Yahudi itu tidak pernah melepaskan cara-cara tradisional untuk menyesatkan yang lain, untuk menggagalkan, untuk menzolimi yang lain. Walaupun Yahudi juga menggunakan cara-cara yang sangat canggih dengan teknologi untuk menghabisi manusia. Jadi 2 cara itu dipakai Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi bekerjasama dengan syaitan. Akar sejarah itu dari zaman Nabi Sulaiman. Jadi bukan hanya Nabi Sulaiman untuk Yahudinya dan Nabi Sulaiman, tapi untuk setan itu dari zaman Nabi Adam. Mereka, karena itu disebut di dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata. Loh, bukankah iblis dan setan itu makhluk gaib? Iya. Tapi permusuhannya sangat nyata. Kata Allah aduwwum mubin. Asal kata mubin itu dari abana. Ada 2, dari bana yabinu atau abana yubinu. Ya, 2 kata mubin dari bana yabinu mubin atau abana yubinu mubinun. Kalau dari kata bana yabinu mubin artinya sangat tampak jelas, memunculkan dengan sangat jelas. Kelihatan jelas permusuhannya. Kalau dari abana yubinu mubin artinya mengumumkan permusuhan terang-terangan. Sudah tampak jelas. Kenapa? Setan sudah mengumumkan permusuhannya akan menyesatkan manusia sampai akhir zaman dengan dalil wasilah Adam maka dia terusir dari sorga. Suka membolak-balikkan fakta. Padahal godaan iblis itulah yang menyebabkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa keluar dari surga. Setelah diusir ke semuanya, iblis
ibunda Hawa dan Adam, iblis tidak ngaku salah. Tidak ngaku salah. Makanya ketika dicampakkan ke bumi, Adam langsung bertobat, ibunda Hawa bertobat, iblis tidak bertobat, malah segala daya upaya dengan tampak jelas serta mengumumkan permusuhan kepada Adam akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Nah, jadi kalau iblis musuh, ya terapkanlah dia sebagai musuh, jangan jadi teman. Dan iblis menggunakan berbagai cara, jebakan-jebakan. Banyak ya dalam Al-Quran itu, bisa lebih dari 10 cara menjebak anak cucu Adam. Supaya apa? Supaya melakukan 3 hal. 3 hal. Yang pertama, innama ya'murukum bisu. Sesungguhnya iblis itu, syaitan itu hanya memerintahkan yang asu, yang busuk-busuk, yang buruk-buruk, yang kriminal-kriminal, yang keji-keji, wal fahsya, dan kejahatan yang memilukan, memalukan, menjijikkan. Itu al-fahsya. Ada asu, ada al-fahsya. Apa kalau al-asu? Kriminal, ya, begal, pembunuhan, kemudian menghancurkan, menzolimi, membunuh. Nah, itu keburukan yang terkait dengan ya membuli, mengintimidasi, menangkap, menyiksa, membakar rumah orang, menggusur seenaknya. Al-fahsya, menjijikkan, perbuatan yang terkait dengan ya misalnya berzina, jijik. LGBT itu al-fahsya. Korupsi, nah, kalau korupsi 2 itu, maling duitnya itu asu. Ketika disut oleh wartawan dia tidak tahu malu, dia dada-dada, itu fahsya. Jadi maling, kalau maling asu, kalau korupsi dua-duanya itu tidak tahu malu. Nah, sudah ketahuan bohongnya, tidak tahu malu, udah jelas bohongnya itu. Misal depan rakyat mengumumkan sekian-sekian, di kantong saya ada 11 rupiah. Nah, tahu-tahu nggak ada. Lalu tidak tahu malu setelah berbohong, ketahuan lagi. Itu al-fahsya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. 3. Yang ketiga, berfatwa, berbicara apa saja atas nama Allah tapi dia tidak tahu. Kata Allah, yang maling dipotong tangan, kata dia, oh, yang maling dipenjara saja. Yang membunuh dikisos, penjara saja. Yang berzina, kalau suka sama suka, enggak apa-apa. Bukankah itu hukum Allah juga? Kan DPR itu dibikin untuk membuat hukum. Bagaimana dia mengkudeta hukum Allah? Dia terapkan hukum seluruh hawa nafsunya, dikatakan dari Allah, antaqulu 'alallahi ma la ta'lam. Nah, untuk mewujudkan 3 ini, maka setan menebarkan ranjau-ranjaunya. Banyak ya, diantaranya al-waswasah, alladhi iwaswi, waswasah, waswas. Tazyin, apa tazyin? Tazyin itu memperindah yang buruk kelihatan indah. Jelas-jelas buruk. Riba itu buruk tapi kelihatan indah. Coba lihat kalau orang kerja di bank riba, pagi-pagi kan, waduh, lihat ganteng, rapi, naik mobil, rumahnya besar, nanti masuk banknya bersih. Tapi praktek ribanya itu buruk, tapi orang malah mendambakan jadi karyawan bank. Jelas? Atau kata Nabi, auratnya laki-laki itu dari pusat sampai lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali, ini kalau mazhab lain malah full ya, harus pakai cadar. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh kelihatan muka dan telapak tangan, wajah dan coba lihat di kantor, kalau ada laki-laki yang nutup aurat tapi celananya pendek sampai lutut, lalu dia pakai baju kaos sampai kelihatan keteknya, jelek banget nggak? Jelek, padahal laki-laki itu sudah tutup aurat. Tapi kalau perempuan pakai rok naik 4 jari dari lututnya, kelihatan sedikit pahanya, lalu pakai agak ketat di atasnya, itu cakep. Padahal itu buruk itu. Oleh iblis dijebak menjadi kelihatan baik.
Coba kalau bapak-bapak ke kantor pakai celana pendek, Pak. Jelek, padahal itu tidak masalah karena sudah tutup sampai lututnya. Bahkan salah satu mazhab menyebutkan paha pun tidak termasuk aurat. Kalau dia pakai celana pendek kayak pemain bola pun itu tidak menyalahi aturan. Kalau saya lupa mazhab Hanafi kalau nggak salah, ya. Kalau Syafi'i sampai lutut. Coba bayangkan, wazayyana itu tazyin. Apalagi jebakan setan untuk mewujud 3 hal ini: as-su, al-fahsya, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Al-adawah. Iya, membangkitkan permusuhan. Siapa? Bukan hanya umat Islam, an-nas. Jadi an-nas dibikin bermusuhan. Makanya sedikit-sedikit perang. Kemarin Kamboja versus Thailand. Sebelumnya India lawan Pakistan. Yang sudah sekarang ini bukan hanya permusuhan, pembantaian. Israel terus-menerus tanpa henti. Itu semua jebakan setan. Itu Israel itu as-su dan fahsya. Pembunuhan itu as-su, tidak tahu malunya anak kecil. Masa anak kecil dikatakan membahayakan, seperti dianggap tentara kayak Hamas. Anak kecil baru bayi udah tembakin di bom. Itu al-fahsya. Itu jebakan setan. Untuk mewujudkannya lewat apa? Lewat makanan. Kakek moyang kita keluar dari surga lewat apa? Makanan. Larangan makanan. Ya. Waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Hai Adam dan istrimu, makanlah enak-enak surga ini, semuanya boleh. Ada ribuan item makanan dan minuman, silakan. Ada sungai susu, ada durian pun ada, Pak. Semua ada. Cuman satu ini doang ya, jangan dekati. Justru yang satu itu jebakan setan, makanan. Yang sudah surga aja gara-gara makanan bisa keluar. Dan itulah perangkap setan. Siapa agennya di dunia? Yahudi. Dari mana mulainya? Sejak zaman Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi ini buat fitnah kepada Nabi Sulaiman. Antum bisa lihat itu di tafsir surat Al-Baqarah 102. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ikutilah berita kisah ya apa yang dibacakan di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi syaitan yang kafir yang mengajarkan manusia sihir. Dari mana? Ketika Nabi Sulaiman wafat, jadi tidak ada yang tahu Nabi Sulaiman itu wafat karena beliau bertelekan dengan tongkatnya, dan tongkatnya itu tentu saja raja di raja, tongkatnya bukan lagi kayu jati, kayu ulin, kayu yang sangat kuat. Tentu saja kayu ini bisa bertahan puluhan tahun. Ketika sudah wafat, Nabi Sulaiman masih memegang tongkatnya. Baru jatuh setelah tongkatnya rapuh dimakan rayap. Anda bayangkan berapa lama coba tongkat seorang raja di raja yang terbuat dari kayu yang sangat mahal, yang sangat hebat, itu sampai habis dimakan rayap itu berapa tahun? Bisa puluhan tahun. Para jin pekerja yang tunduk dan takut dengan Nabi Sulaiman itu, mereka terus bekerja. Yang mereka lihat Nabi Sulaiman berdiri memantau pekerjaan mereka. Maka mereka bekerja siang malam bertahun-tahun, berpuluh tahun. Padahal Nabi Sulaiman sudah wafat. Mereka giat bekerja. Lihat lagi semua, wow, Sulaiman ngawasin kita ini. Terus ketakutan dengan Nabi Sulaiman. Ternyata setelah dimakan rayap, barulah sadar para syaitan jin itu Nabi Sulaiman telah wafat lama. Aduh, dikerjain Nabi Sulaiman kita ini. Puluhan tahun kerja, padahal mereka itu tidak taat, mereka hanya takut dengan Nabi Sulaiman. Kalau tahu Nabi Sulaiman sudah wafat dari berapa puluh tahun lalu, mereka tidak kerja lagi, udah senang-senang menyesatkan manusia. Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menyesatkan manusia. Ketika ketahuan Nabi Sulaiman wafat, mereka tahu lebih dahulu lewat bisikan para syaitan, maka orang Yahudi memfitnah Nabi Sulaiman dengan menaruhkan mantra-mantra yang telah
disadur dari para setan dan jin, ditaruhlah itu di singgasana Nabi Sulaiman, ditaruh di bawah permadani, ditaruh di bawah yang lain-lain. Lalu berkumpullah manusia melihat rajanya meninggal, akhirnya berkumpul semua manusia. Orang Yahudi pun pura-pura datang. Dilihat wah ini ada di singgasananya ada mantra. Oh, karena mantra inilah Sulaiman bisa perintah-perintah jin. Padahal itu mukjizat. Kata orang Yahudi apa? Sihir mantra Sulaiman. Kemudian lihat, oh ini di bawah karpet ada lagi nih. Oh barangkali inilah yang bikin Sulaiman bisa perintah-perintah, bisa bicara dengan binatang, gajah, harimau, monyet, semut, semua bisa, bulbul, burung hudhud, semua bisa. Karena mantra ini. Oh di sini ada lagi, di sudut ini mantra lagi. Nah difitnah lah. Siapa yang fitnah? Yahudi. Dan sejak itu mantra itu dipakai oleh Yahudi kerjasama dengan setan untuk menyesatkan manusia. Nah itu secara tradisional sampai sekarang itu tidak pernah ditinggalkan, Pak. Bahkan setelah zaman Nabi, setelahnya sampai zaman Nabi Muhammad, mantra sihir itulah yang mereka pakai untuk melawan, untuk mengkudeta, mensantet Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat yang lain. Sampai detik ini makin canggih. Jadi Yahudi itu menguasai dunia lewat sihir dan teknologi. Teknologinya apa? Teknologi bom-bom itu militer. Dia kembangkan itu untuk memusnahkan manusia, dan yang secara tradisionalnya itu sihir tetap mereka pakai. Nah, sekarang lewat jalur apa sihir itu dia terapkan? Ini sulit dibuktikan secara ilmiah. Karena ini bukan kajian ilmiah. Dia menempatkan setan-setan di produk-produknya itu, Pak, di makanan, minuman, lalu disertakanlah itu. Masuk ke dalam botol, diminum manusia, ikut masuk dalam tubuh manusia, mengalir ke aliran darah manusia. Makanan, minuman, dan produk-produk Yahudi yang lain itu dimasukkan jin di dalamnya. Untuk apa? Tugas utamanya jin itu nantilah yang akan memulai merayu manusia yang ada tubuhnya untuk menyambut Dajjal. Hanya banyak manusia nanti terlena, terkecoh matanya. Kenapa? Dilihatnya Dajjal itu seperti Isa Al-Masih. Makanya pas turun Dajjal, sebelum Nabi Isa kan Dajjal dulu kan? Maka disebut Al-Masihid Dajjal, Al-Masih palsu, bukan yang aslinya. Jadi Dajjal turun nanti ngaku-ngaku Nabi Isa. Orang yang di tubuhnya sudah bersarang setan dan jin akan melihatnya sebagai Nabi Isa. Banyak yang beriman kepada Dajjal, jadi pengikut Dajjal. Itu dipersiapkan untuk menyambut Dajjal, dimasukkan dulu setan ke dalam tubuh manusia. Lewat apa? Lewat produk Yahudi itu. Nah itu pula lah yang dipakai untuk santet. Sekarang kita kena santet, kena hipnotis Yahudi, ya, yang sudah senang konsumsi produk Yahudi itu. Coba lihat apa respon mereka ketika kita kritik, kita protes Yahudi ngebom, kita bilang boikot, apa kata dia? Nggak apa-apa. Bahkan dunia membiarkan, seperti memberi panggung pada Yahudi untuk membantai seenaknya sampai sekarang. Sampai detik ini, Pak. Anehnya negara dunia ini diam semua, tapi ada rasa kasihan untuk membantu Palestina. Caranya gimana? Bukan lewat pintu Rafah, salurkan baik-baik, atau lewat yang lain. Cari cara yang Israelnya tidak ngamuk. Kalau lewat pintu Rafah, Israel ngamuk. Padahal itu kan pilih Mesir, pintu Rafah itu. Dan tidak ada hak Israel di situ. Karena di sebelah pintu itu Gaza, sebelahnya Mesir, bukan wilayah Israel. Mesir aja tidak mau buka pintu Rafah untuk masuknya makanan, menyelamatkan orang-orang yang sekarat hampir mati kelaparan semua itu. Nggak berkenan, Pak. Akhirnya caranya gimana? Naikkan lewat udara. Ditungguin sama Israel. Jadi kalau jatuh di mana ditungguin. Nanti yang dekat-dekat mau ngambil itu tembak. Dan yang lebih parah, bantuan itu malah banyak membunuh rakyat Gaza. Kenapa? Nimpalin tenda-tenda pengungsian. Ada anak mereka yang sedang tidur kelaparan sambil menunggu mati cepat loh, kena ketimpa.
Sangat tidak sopan. Saya kasih Anda minum, Pak, minum Pak. Sopan nggak Pak? Nggak sopan kan? Ini dijatuhkan dari itu Pak, bertonton Pak, beratnya itu. Kan isinya kan makanan. Coba gandum berkarung-karung dalam satu itu. Coba kalau jatuh, ini pecah ini Pak. Ini kan dari keramik, dari genteng. Apalagi tenda mereka cuma dari plastik tendanya, tenda itu yang kita lihat. Jadi tidak memberikan apa-apa. Ada yang luka-luka, ada yang patah, ketiban benda makanan bertonton dari langit. Coba bayangkan. Nah sekarang terhina sekali umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam tidak bergerak. Kenapa? Karena terhipnotis dengan makanan yang sudah dikonsumsi. Karena mereka menyertakan syaitan di dalam produk mereka itu. Oh ini nggak bisa dibuktikan Ustaz. Ya nggak ada ilmiahnya, susah lah. Karena sihir aja kalau kita ini nggak terbukti, antum sakit. Sakitnya bukan medis. Pergi aja kemanapun dokter rumah sakit, nggak ada apa-apa Pak. Pasti aja. Tapi orang sakit seperti mau stroke, seperti jantungnya berdetak-detak, berdebar-debar, dicek jantungnya normal, paru-parunya bersih semua. Tapi dia malah sakit luar biasa, seolah ditusuk-tusuk pedang. Itu kan santet. Nah itu terjadi, nggak bisa dibuktikan itu. Mau ilmiah medis bagaimanapun. Nah makanya kadang-kadang sudah diruqyah. Kenapa ya sudah ruqyah masih juga. Ada yang sakit di guna-guna, ada sakit. Ya itu tadi, karena dalam tubuhnya sudah bersarang setan, mengalir di aliran darahnya. Setan itu yang mencekik dia dari dalam. Nggak bisa keluar lagi, sudah masuk lewat makanan kemudian menjadi aliran darah. Nah kalau orang banyak berzikir lalu dia menjaga makanannya dari yang haram, tidak hanya dari yang haram ya, dari yang halalan tapi tidak baik, bukan halalan thayyibah, tapi halalan khabisah misalnya, seperti dampak buruk dalam Islam, itu tidak bisa dia lepaskan dengan cara apapun kecuali dia betul-betul membersihkan dirinya. Nah sekarang dunia ini diam semua karena memang sudah terhipnotis. Dia bantai senang. Saya sering mengumpamakan, seandainya kita live sekarang nih Pak, di depan masjid kita live, ada seekor anjing, kita sayat-sayat, luka-luka, kita peras jeruk nipis, kita sayat lagi, kulitin hidup-hidup, live dunia lihat semua. Kira-kira sedunia ini marah nggak? Saya yakin marah semua, termasuk paus. Mungkin Imam Sudais juga ngamuk, marah juga. Imam Sudais akan marah lihat orang menyiksa binatang, pasti marah. Itu anjing, seekor lagi. Ini sudah ratusan ribu orang, anak kecil dibom. Kenapa dunia diam? Kenapa? Ustaz, mereka udah bergerak. Bergerak apa yang dilihat? Apa pergerakannya? Demo-demo. Demo itu tidak menolong Palestina, hanya melampiaskan beban di hati kita. Aduh kasihan, nah dengan demo lepas. Jadi untuk kita demo itu. Walaupun itu menunjukkan keberpihakan, betul. Tapi ketika kita ada keresahan, aduh kita lihat sendiri misalnya di medsos bagaimana rakyat Palestina dibantai, kurus kering digendong ibunya, air susu tak ada lagi, tinggal tulang saja. Hati kita miris kan? Ada sesak dada kita ini. Lalu kita demo, lalu lega di hati kita. Lalu sekarang hasil demo itu untuk siapa coba? Kita dong. Dari tadi sesak napas kita, sempit dada melihat saudara kita dibantai begitu, akhirnya kita demo. Setelah demo kita merasa telah lega, balik ke rumah lagi, tenang otak kita. Berarti demo untuk siapa? Kita. Sedangkan dia dibantai tetap dibantai. Kenapa bisa begitu? Tadi lewat makanan bersaranglah setan. Makanya apapun lakukan Israel silahkan. Ada panggungnya, mau berbuat kejam, keji, sadis, bantai saja. Karena tidak akan ada yang protes seimbang. Maksudnya apa? Kalau dibom, dia lawan dengan bom mestinya. Coba sekarang negara Arab, apa yang terjadi? Menyuruh Hamas meletakkan senjata, membuarkan diri. Tanpa ada solusi lain. Jadi mereka rame-rame memenuhi permintaan Israel. Karena Israel bilang kalau Hamas sudah tidak ada, mereka tidak akan ngebom lagi. Siapa yang jamin? Justru selama ini Hamas itu menjadi tameng atas Gaza itu, bentengnya. Kalau nggak ada Hamas, caplok gampang doang. Negara Arab tidak bertanggung jawab. Kecuali belum gini, Hamas bubar,
kami negara Arab akan masuk militer kami ke sana semua. Berapa negara Arab tuh? Ya, 30 negara Arab masuk semua militernya menjaga Gaza, Hamas bubar. Nah, itu saya setuju tuh. Masukkan tank bajanya, masukkan pesawat tempurnya, masukkan bom-bomnya menjaga Gaza, Hamas bubar, silakan. Lah ini nyuruh Hamas bubar supaya Israel nggak ngebom lagi. Siapa yang jamin? Jangankan manusia, Allah saja mereka khianati berkali-kali mereka. Bertobat, menyembah sapi lagi, menyembah patung anak sapi. Itu zaman Nabi Musa sampai dikutuk jadi monyet, mereka masih membantah Allah. Mau jamin. Nah sekarang negara Arab tak ada tanggung jawabnya, menyuruh Hamas bubar, kemudian menyerahkan kepada otoritas tepi barat. Lalu mereka tak ada solusi. Bagaimana kalau Israel? Kapan sih Israel itu patuh kesepakatan, mengikuti kesepakatan? Kapan? Sejak tahun 57 mana? Nggak ada. Bukan sejak 57 ya, sejak zaman Nabi Musa mana yang dia penuhi janjinya kepada Allah melalui Nabi Musa? Nggak ada. Dan itu gennya menurun. Manusia diam saja manusia, karena itu tadi makanan. Kita bilang boikot itu bukan hanya temporal, selamanya mestinya. Selamanya tidak konsumsi produk Yahudi. Bukan hanya makanan. Ya kita awali dari makanan yang masuk perut kita dulu dah. Boikot. Nanti yang terpakai oleh kita pakaian, tas. Lalu yang di alat kebersihan, sabun dan itu hindari produk yang mendukung Yahudi. Nah, nanti setannya akan lepas dari tubuh kita satu persatu. Ya, dengan cara banyak berzikir dan meruqyah diri kita dengan ayat-ayat ruqyah, termasuk ayat wattaba'u. Saya ada anak santri dulu, dia pintar ruqyah, Pak. Kita meruqyah orang gila. Saya suruh si anak ini, apa sih ayat yang paling tepat? Wattaba'u kata dia. Saya baca wattaba'u, dia baca juga wattaba'u. Satu orang ngamuk-ngamuk, Pak, mau dicekek kita semua. Ngamuk sampai sadar dia. Pas sadar ngobrol, nangis-nangis dia. Pas lagi nangis bangkit dia mau cekek kita lagi. Lalu udah sadar, Pak, dia bangkit lagi. Naik ke atas meja, mau cekek, ngamuk kayak setan. Kita bacain lagi, terus divariasikan dengan obat medis. Memang ada pil penenang itu ya untuk orang gila itu. Lama, Pak, wattaba'u aja. Saya bilang kita kembangkan ya ayat kursi, ya ayat kursi. Wattaba'u Allahu la ilaha illah. Nah, tambah surat pelepas buhul. Alhamdulillah sekarang sudah jadi kepala sekolah di sebuah sekolah di Aceh, normal. S2. Nah, sebelumnya itu dikatain orang gila dia. Memang kayak orang gila. Entah apa penyebabnya, tapi itu dibaca wattaba'u berulang-ulang. Ayatnya panjang itu. Setengah halaman. Itu ayat yang dipakai oleh sihir dari jin untuk membuat suami istri cerai. Ya, cerai. Itu kisahnya awal sihir itu. Memisahkan yufariku bainal mar'i wa zauji, memisahkan seorang dengan istrinya. Itu ayat untuk ruqyah melepas. Jadi ikatan suami istri bisa lepas gara-gara setan. Nah, ayat itu untuk melepaskan setannya sehingga ikatan nyatu lagi suami istri. Hanya kalau orang sekarang diikat setan, ya lepaskan ikatannya dengan tambah tadi ya 11 ayat pelepas buhul. Al-Falaq An-Nas. Kita harus ada tameng, Pak. Kita harus ada benteng. Benteng kita zikir itulah. Zikir di antara zikir adalah bacaan ayat Quran. Yang sampai kita nggak ada apa-apa. Ustadz ini, antum kalau nggak bisa hafal Quran, ya istighfar aja banyak-banyak. Istighfar itu juga melepaskan gangguan setan. Banyak istighfar. Ya sekali duduk 100 kali. Nah, itu juga membuat setan tidak berdaya. Kenapa? Dia merasa percuma menyesatkan manusia, tiba-tiba semua manusia yang salah dosanya diampuni Allah. Kecewa dia. Iblis berputus asa kepada manusia yang beristighfar dan taubat. Ya percuma dia menyesatkan, tahu-tahu dosanya diampuni Allah lagi. Kecewa itu iblis. Ya. Baik, barangkali ada pertanyaan.
Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Misalnya di perusahaan setiap pekerjaan proyek atau apa pasti akan kerjasama dengan bank. Nah, di bank itu bukan. Nah, waktu tahun 98 itu untuk menutupi operasional perusahaan rata-rata dari manajer sampai direksi bermain falas untuk menutupi pihak operasional sebagai karyawan. Nah, posisinya sebagai karyawan itu hal-halnya gimana, Ustaz? Itu satu. Pertanyaan kedua saya masalah Palestina. Itu rata-rata di sekitarnya kan negara Islam dan mayoritas Mesir pun pusat pendidikan Islam. Itu masuk makanan juga lebih gampang. Kenapa semua pada diam? Ya. Yang pertama, kita berinteraksi bisnis asal bukan kita pelakunya. Misalnya kita jualan, pembeli kita itu ngutang ke bank, nggak ada urusan kita. Kita jual barang kita, asal bukan kita yang berinteraksi dengan bank. Silakan. Nah, kalau sebaliknya kita yang ada interaksi dengan bank, ya, kalau dari pihak kita ya, dari pihak kita yang aktif, kita yang kena dosa riba. Kan kalau pasif berarti mitra kita. Kita nggak tahu hubungannya apa dengan bank, tahu-tahu kita jualan dia beli, nggak ada urusan kita. Sama kayak kita bisnis dengan orang kafir. Kita jual rumah, tahu-tahu dia beli rumah kita dari hasil jual babi. Nggak ada urusan kita dengan dia. Dia ada duit, kita jual beli aja. Tapi jangan antum tanya, Pak Cina, ente beli rumah saya dari mana? Oh, ini saya baru panen babi. Itu nggak boleh. Nggak usah tanya, diam aja. Kita bisnis yang haram jadi halal kalau sudah lewat akad bisnis yang syar'i. Sumber dia haram itu, uangnya haram, ketika sudah proses transaksi muamalat jadi halal. Jadi halal kalau kita tidak mengetahui dan tidak mendukung haramnya mereka itu. Nah, sama kita jual apa, mitra bisnis kita tuh urusannya dengan bank, nggak ada urusan kita, dan kita tidak tahu tanda tangannya dengan bank, tidak tahu dengan kepala bank mana dia, urusan dia. Kita tahunya terima bayaran dan kita jual beli, silakan. Tapi kalau kita yang melakukan dengan bank, kena kita di situ. Ar-riba salah satu sab'una hauban. Sekali riba dosa besarnya 73. Aisaruha, yang paling ringan dari 73 itu ayyangkihar rajulu ummah. Sekali riba dosa besarnya 73. Besar semua tuh 73 tuh. Yang paling ringan dari 73 itu adalah seorang laki-laki memperkosa ibu kandungnya. Bukan lagi dosa zina, dosa memperkosa ibu kandung. Itu yang paling ringan. Jadi 72 yang lain tuh lebih berat lagi tuh. Nah, kalau memang perusahaan kita, ya saya tidak tahulah pertimbangan Bapak, tapi kalau saya ya saya cari surga walaupun menderita di dunia. Mungkin keterampilan kita ini bisa kita kembangkan untuk kita bikin perusahaan sendirilah. Ya, mandirilah, mulai dari nol. Kayak orang di pom bensin mulai dari nol ya Pak. Iya, kita bisa sendiri ya, usaha kecil, yang penting rezeki Allah masih luas lah. Kenapa kita dipakai bank? Karena keterampilan kita itu menguntungkan bank. Antum digaji bank berapa? Misalnya, atau bukan bank lah, perusahaan. Digaji 10 juta sebulan. Kenapa perusahaan bisa gaji antum 10 juta? Karena keterampilan antum itu mendatangkan keuntungan kepada perusahaan bisa 50 sampai 100 juta sebulan. Karena itu Anda dibayar 10 juta. Kalau Anda keterampilan Anda itu menghasilkan perusahaan cuma 5 juta, Anda tidak mungkin digaji 10 juta. Gaji Anda 1 juta barangkali. Nah, kita hargai keterampilan kita. Artinya kalau sekarang saya gaji 10 juta dari perusahaan saya, berarti kemampuan saya ini untuk berdikari bisa menghasilkan sebulan 50 juta. Coba deh lewat apa? Karena ketika perusahaan itu merekrut kita itu karena ada pertimbangan kehebatan kita.
Nah, kita hargai kemampuan kita. Kalau memang bos kita tidak mau lepas dari riba, ya kita bikin jadi bos sendirilah. Nanti kita jadi bos, anak buah kita terapkan tanpa riba semua. Nah. Kan baru satu, yang kedua belum saya jawab. Iya, saya mau nanya satu juga. Sejanya Menteri Agama Yahudi, sertifikasi halal kan bisa dari dia. Nah, semua produk kita produk kan pusat kecantikan. Kehalalan enggak? Apa yang kita nggak tahu cara. Nah, kita makan itu ya Kadang-kadang iya, makanya kehalalan makanan itu tidak hanya dilihat dari zatnya ya. Ini zatnya halal. Tapi bisa haram. Gimana caranya bisa haram? Iya, cara mendapatkannya. Ada warung taruh di lemari pendingin, bisa dibuka. Penjaga warungnya ke sana. Kita ambil ya buka, minum. Kan halal nih. Tapi kita minum tanpa izin, kita ambil aja. Haram tidak? Ini kan halal. Halal ini kan zatnya. Tapi jadi haram kita konsumsi karena jangankan kita ambil dari warung orang, ketemu di jalan aja langsung kita ambil, kita minum, masih disegel, haram Pak. Itu ketemu di jalan, karena itu luqatah. Umumkan 2 tahun kalau mau jadi halal, tapi udah expire dia. 2 tahun ngomongnya, pertama umumkan siapa pemiliknya. Nggak ada pemiliknya, baru kita tunggu setahun lagi, sampai 2 tahun baru boleh dikonsumsi. Misalnya uang lah. Iya, kalau dosa, makanya tidak hak kita untuk kita makan. Yang ketemu di jalan tuh Pak. Bagaimana kalau ngambil? Jadi halal itu bukan hanya zat. Nah, MUI hanya atau tadi ya yang dibentuk oleh ya itu hanya zat saja. Nah, itu halal zat difatwakan halal. Nanti soal jadi betul-betul halal atau tidak, kita yang harus punya ilmu bagaimana cara mendapatkan. Termasuk nanti dampaknya gimana. Halal dia zatnya, kita konsumsi halal. Tapi kalau dampaknya akan membuat kita jadi stroke karena kita diabetes, itu menjadi minimal makruh kalau nggak haram. Antum jelas diabetesnya 600, lalu disuguhin kopi 1 gelas besar, gulanya setengah gelas, kopinya 5 sendok diaduk, tambah air panas, antum habisin semua. Bagi diri antum tidak halal itu, walaupun halal bagi orang lain. Itu sengaja namanya. Tahu, kalau tidak tahu tidak masalah. Kita nggak tahu potensi diri kita apa, penyakit kita mengkonsumsi nggak masalah. Tapi kita tahu nih, kita penyakit darah tinggi sudah 200 misalnya kan, tahu disuguhin jeroan, kambing segala macam. Kalau kita awam tidak tahu ilmunya mungkin masih boleh, tapi kalau kita udah tahu itu sudah tidak boleh. Iya, pagi ini sekali, siang nanti sekali, malam nanti sekali, kan sekali. Nah, termasuk kalau berakibat kepada sengsaranya saudara kita di Palestina. Kalau kita konsumsi produk ini, dia akan gunakan. Coba lihat sekarang, kan ada yang bilang gini, tunggu aja, Israel juga habis. Waktu perang dengan Iran, sehari dia ngabisin 200 triliun Pak. Ketika tanpa Iran ngebom Gaza itu sehari bisa sampai 1-2 triliun ngabisin. Kan kita berpikir, nanti dia bangkrut. Kata siapa dia bangkrut? Enggak akan bangkrut Pak. Karena seluruh dunia itu minum Coca-Cola. Saya sebut merek lagi ya. Inisialnya itu McD misalnya. Inisial kan itu kan? Benar nggak? Bukan inisial, itu sial. Itu kan nanti kaya lagi, dia akan beli terus. Itu dari konsumsi, belum pakaian. Coba pakaian merek mereka itu 6 juta, yang paling murah 1,2, paling mahal 6 juta. Bukan paling mahal, mungkin karena kita lihat artis yang pakai 6 juta. Kaos Pak, di Garut harganya cuma 35.000, 30. Itu pun udah kemahalan, itu bisa ditawar itu kalau mau beli perlusin harganya bisa 25. Yang sama bahannya itu. Tapi produk Yahudinya 1,2 sampai 6 juta kaos. Kan luar biasa tuh. Calvin Klein, Nike, Puma, apalagi mereknya. Karena kan sering di grup itu kan teman-teman hindari nih produk Yahudi, boykot. Nah, sebutnya itu Pak, saya baca. Karena sering di-share saya jadi hafal. Ya kan?
di-share terus ya, kita harus hafal, bukan untuk kita nikmati, untuk kita hindari. Itu baru sih produk, belum lagi bank. Antum lihat barusan heboh, antum tidak pakai itu 3 bulan, 3 bulan ya, bisa diblokir Pak, bayangkan. Itu yang orang hidung pesek kayak kita. Apalagi Yahudi pemblokirnya lebih canggih. Itu jawaban tadi kenapa negara Arab tidak bantu. Karena ini Pak, semua negara Arab itu uangnya APBN-nya itu di bank-bank Yahudi konvensional. Sehari aja mulai dia nyalakan pesawat tempurnya mau bela Gaza, itu semua banknya diblokir. Kalau dia jadi perang, maka seluruh APBN itu jadi ghanimah, rampasan perang, dan itu sah. 1 detik itu langsung habis tuh negara itu tanpa biaya, tanpa dana, tanpa APBN. Indonesia katakanlah ya, nanti kata Pak Prabowo, mari kita nyalakan mesin pesawat tempur kita serang Israel. Berarti kita udah presiden telah ngumumin perang. Detik itu juga Israel memblokir Pak, bukan memblokir, mengambil alih APBN kita habis. Jadi kita negara dengan 0 APBN 0. Maka itulah yang menyebabkan negara-negara tidak berani. Itu salah satu faktor. Yang kedua, karena memang pejabat-pejabat korup yang tidak mau melepaskan diri dari ketergantungan dengan Yahudi. Padahal mereka yang punya minyak, punya kekayaan alam, punya segala, bukan Israel. Ya karena tidak, kalau nggak ada duit gimana? Jadi misalnya kita katakan Arab lah kan dia main konvensional juga. Dia bilang mulai detik ini saya akan bela Palestina, nyerang Israel. Langsung diblokir oleh Israel, ambil. Dan itu hartanya itu jadi ghanimah dan sah. Lah yang belum di tangan aja kita rampas sebagai perang, sah, namanya harta rampasan perang. Apalagi sudah di tangan dia, tinggal dia ngetik keyboard terus udah pindah. Dan itu mengambil alih kekayaan perang itu sah. Agama apapun itu sah. Kalau kita perang Pak, kita menang, semua kekayaan pasukan kafir kita ambil alih, itu sah. Sebaliknya juga sah, kalau kita kalah diambil alih. Nah ini belum terjadi kekalahan dan kita udah diambil alih. Makanya dari sekarang antum udah tahu, coba antum nggak ngapa-ngapain aja 3 bulan bisa diambil tuh uang antum. Itu bukan Yahudi pelakunya itu. Apalagi kalau Yahudi nanti. Makanya cepatlah hijrahkan. Antum jadikan emas hitam, beli lahan. Ya kalau kemahalan di sini beli di kampung. Lahan 2 tahun diambil juga. Enggak, caranya antum beli sawah di kampung, suruh saudara tuh kelola situ, bagi hasil. Ya. Apakah kalau mau yang ini ada lebih dikit ya beli kontrakan, kalau memang bisa kan berapa setiap ada. Jangan taruh di bank. Taruh bank itu pasti rawan taruh di bank. Antum jangan takut nanti nggak ada stok untuk misalnya sekolah anak, kalau uangnya nggak ada. Itu kalau produktif uangnya ada terus. Misalnya antum uangnya nggak ada di bank tapi jadi 100 pintu kontrakan, kan ada terus kan, walaupun nggak ada di bank. Orang bayar tiap bulan 100 pintu, coba pintunya doang. Tapi itu yang terbaik. Kalau enggak ya antum beli emas kuning kasih ke istri, jangan kita yang pakai, nggak boleh. Kalau yang tidak dipakai batangan. Tapi memang penjagaan di rumah juga rawan juga kadang-kadang ya. Tapi bagaimanapun yang di bank itu tidak ada positifnya, itu ada positifnya. Karena kalau kita ada gejolak saja, jangankan Yahudi, di negeri kita sendiri dan pemimpinnya masih orang kita juga sama-sama pesek. Tapi mereka itu Yahudi pesek tuh. Masa uang dulu katanya apa? Hei warga negara, menabunglah ya kan? Menabung itu tidak memakai uang kita kan? Nah disuruh menabung, sekarang kita tabung, tahu-tahu kalau nggak dipakai diambil. Coba itu tanpa kita tahu-tahu ada keputusan begitu. Walaupun sekarang dianulir, itu bisa diputuskan lagi nanti Pak. Entah berapa hari lagi, entah berapa bulan lagi. Bukan permanen tuh menganulir itu. Tetap diterapkan juga. Kenapa? Karena sistem riba. Jadi yang sudah riba ini sudah bingung dia dari mana untuk bayar hutang. Hutangnya hutang riba. Ada seorang ratu riba di Indonesia ini.
Kerjanya itu aja minjem. Ya kalau jadi menteri minjem terus ya siapapun bisa, Pak. Tapi yang bayar siapa? Artinya kita ini sebagai pemerintah yang berhasil bayar hutang sampai lunas, itu yang benar. Bukan minjam lagi, bayar itu yang benar. Tapi bagaimana cara bayarnya udah bingung, ya akhirnya harta rakyat lah yang tidak. Ini nganggur nih untuk bayar nih, ambil aja. Itu nggak seberapa, yang paling mahal tuh lahan. Antum yang punya lahan, aset di mana? Coba. Ada orang punya aset sampai setahun 2 tahun nggak dia apa-apain. Ambil Pak nanti. Dan untuk apa diambil pemerintah? Seandainya diambil, antum tidak pakai mubazir, kata negara, diambil lalu dibagi ke rakyat miskin, itu masih mendingan. Yang nggak punya rumah dikasih yang punya, itu biar mereka sejahtera. Itu saya dukung itu kalau ada, tapi bukan 2 tahun. Siapa yang punya lahan 5 tahun nggak diapa-apain, itu 5 tahun, jangan 2 tahun. Kan orang mikir, aduh, mendingan saya tanam aja, tanam cabai semua, nanti menghidupkan banyak kepala rumah tangga. Walaupun dia jadi petani cabai, pas lagi panen cabai sekilo 160.000, kan? Cabai itu bisa begitu harganya. Kalau lagi normal 10.000, 15.000, tahu-tahu dari menjelang Lebaran, pas lagi Ramadan, kadang sekilonya bisa 120.000, iya kan? Itu tanah-tanah kosong tuh biar diberdayakan. Itu bagus sebenarnya, tapi jangan 2 tahun, ya 5 tahun lah disita, tapi bukan untuk negara ngambil alih, diserahkan kepada rakyat miskin yang gelandangan, yang tidak punya apa-apa. Serahkanlah. Itu nggak apa-apa kalau untuk itu. Kan ini tinggal kalimatnya disita negara. Untuk apa? Nggak ada kalimat untuk apanya. Jadi sudah sulit. Bagaimana cara? Bukan bayar hutang Pak sekarang ini. Bagaimana cara bayar bunganya? Itu tidak mengurangi apa-apa. Tetap utangnya tetap, bunganya tuh. Jadi bunganya itu pun sudah ratusan triliun per tahun, hanya bunganya saja. Tapi masih tak mau ngutang tuh, terus mau ngutang lagi. Gimana ibarat kita punya keluarga, punya rumah, utang kita itu sudah melebihi harga rumah, masih ngutang juga, coba. Ini yang kejadian sekarang. Ini kenapa terjadi? Karena sistem riba. Kalau kita ajak bersistem Islam, pasti nentang, pasti tak mau. Ya, jadi betah dalam kesusahan. Jadi kita ini susah kenapa? Karena kita bikin susah, nggak mau ikutan Allah. Kita bilang kita kok miskin terus ya. Padahal kita mulai salahkan, ya Allah, padahal Engkau beri kekayaan banyak. Kenapa aku jadi miskin ya Allah? Kita mau salahkan Allah. Kata Allah, iya aku sudah bilang ini aturan syariatku tentang muamalah. Kenapa kau muamalkan yang lain? Lalu kamu miskin, kamu salahkan Allah. Misalnya kita menyalahkan Allah, ya Allah kenapa di Indonesia banyak pembunuhan? Apa jawabannya? Allah sudah terapkan kisos, kita pakai cara lain. Lalu banyak pembunuhan, kita salahkan Allah. Sekarang contohnya musibah banyak misalnya, di mana-mana gunung meletus, di mana-mana kapal tenggelam semua. Lalu kita bilang kenapa banyak musibah ya Allah? Ya kan salah kita. Ada aturan terkait dengan laut, terkait dengan hutan, terkait dengan kekayaan alam. Coba kata Nabi soal kekayaan alam, SDA, sumber daya alam itu jelas tuntas. Apa kata Nabi? Hum syurakaun fil ma'i wal kala'i wan nar. Mereka pribumi itu pemilik bersama atas, ya, hum fil ma, atas air. Air itu maksudnya apa? Laut, sungai, danau, rawa, dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya atau di bawahnya, pengemboran bawah laut, itu milik pribumi Pak. Kata Nabi tuh. Wal kalai, dan tanah. Apa tanah maksudnya? Daratan. Pertanian, persawahan, perkebunan, pertambangan di darat, emas, perak, batu bara, nikel, tembaga, mutiara, itu milik pribumi, kata Nabi. Wanar, dan api. Apa api? Itu gas, minyak bumi, batu bara, dan sumber energi. Itu kata Nabi milik pribumi. Tapi sekarang pribuminya gimana? Misalnya di Papua itu emas semua itu. Pribuminya tetap pakai koteka. Sudah habis gunung emasnya, sudah jadi kawah, masih juga dikuras. Belum juga pakai baju jas, masih koteka juga.
Kan itu menyalahi hadis Nabi. Lalu kita bilang nanti kita miskin nyesel, kita tanya ya Allah kenapa kami warga Indonesia ini miskin-miskin? Ya salah sendiri. Allah kasih semuanya, tapi ketika dikelola pakai cara kafir, bukan cara Allah. Nah ini tidak bisa kita menyalahkan Allah atas musibah yang kita alami. Ya. Sudah semuanya Allah kasih untuk kemakmuran kita semua. Tapi kita tidak memakainya dengan cara Allah. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak berkenan ketika kita kasih ide, solusi-solusi syariat Islam dalam bidang ekonomi, syariat Islam dalam hal pergaulan, syariat Islam dalam hukum, budaya, syariat Islam dalam politik. Mereka dengar kalimat syariat Islam itu di otaknya sudah mulai itu, ini radikal. Syariat Islam radikal, syariat Islam radikal. Itu yang ada. Teroris, radikal. Padahal kata Allah walakum fil qisasi hayatun. Kesejahteraan itu dalam penerapan hukum kisos. Kemakmuran itu kalau kisos diterapkan. Sejahtera itu kalau kisos diterapkan. Walakum fil qisasi hayatun, kehidupan, kemakmuran. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Nah, jadi yang nggak mau pakai itu orang tidak cerdas. Yang mau pakai Islam itu yang cerdas. Ya, dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Ya. Iran? Kenapa? Enggak tahu saya. Iran dengan Rusia melawan Yahudi gimana? Di dunia ini enggak ada musuh yang sebenarnya. Musuh itu jadi kawan. Kalau kondisinya mendukung jadi kawan. Kalau tidak jadi musuh. Yahudi dengan Iran itu dulu sahabat sejati, bestie dulu ya. Dari tahun 49 sampai 79. Nah, baru jadi musuh ketika revolusi Iran. Bukan musuh, agak renggang lah bestinya. Nanti setelah nggak tahu bestie lagi apa enggak. Dengan Rusia begitu juga. Rusia tidak mungkin bantu Islam. Kenapa? Produk Rusia itu banyak dikonsumsi Israel. Gas dan lain-lain. Itu kalau dia putuskan rezekinya kurang. Jadi semua karena kepentingan perut. Nah itu kan kaitan dengan makanan tadi itu. Perut semua itu. Gas. Terus sama gandum. Kan produk terbesar gandum itu kan Rusia. Di antara konsumennya ya Israel. Jadi mereka tidak akan bantu Islam. Jadi tidak mungkin Rusia akan bantu atas nama Islam. Nggak mungkin. Nah karena itu umat Islam harus mengandalkan dirinya sendiri, jangan mengandalkan agama lain. Kita berharap nanti yang bantu Palestina, yang bantu Gaza, Rusia. Bukan, nggak boleh begitu, nggak mandiri kita. Walaupun sekarang Prancis, Inggris sudah ingin mendukung Palestina merdeka, ya kan? Udah diumumkan kan? Nanti dideklarasikan bulan September. Itu belum tentu, Pak. Tergantung kepentingannya. Sekarang iya. Nanti September apa beneran? Ingat ya, biangnya itu Inggris yang menghadiahkan Palestina kepada Israel itu. Hah? Iya, Inggris dulu ketika Yahudi dibantai oleh Pak Kumis. Tahu gak? Pak Kumis udah habis, Pak, disembelihnya, ditembak-tembaknya itu. Kenapa? Mungkin Pak Kumis tahu kalau Yahudi ini biang kerok ini. Kalau ada negara ini bikin rusak, dibantainya sampai 1,5 juta. Udah terlunta-lunta, akhirnya di lautan terhuyung-huyung bikin spanduk, tolonglah kami. Ya, kami telah kehilangan semua generasi anak cucu kami, jangan biarkan kami kehilangan harapan. Orang Palestina baik-baik, disuruhlah merapat, dikasih makan, kasih minum, kasih tempat tinggal, kasihan. Oh ini orang Yahudi dibantai-bantai. Nah itu awalnya. Setelah dikasih rumah kasih apa, ternyata bukan nolong anjing kejepit, nolong harimau, Pak. Kita tolong, kita terkam. Nah itu terjadi itu. Sekarang tuh, itu Yahudi memang kepada Allah saya tidak bersyukur, apalagi pun manusia. Kalau dia mau dendam, artinya dia balas ke Jerman. Bom tuh Jerman, kan yang bantai kan kakek moyangnya Jerman yang bantai mereka itu. Kenapa balasnya ke Gaza? Orang baik, orang yang membantu mereka ketika sakaratul maut di laut, kan udah mau mati semua di laut tuh.
orang Yahudi kan, di kapal-kapal itu terhuyung-huyung. Orang Palestina baik-baik membantu atas dasar kemanusiaan. Tahu-tahu sekarang yang ditolong bukan manusia. Pernah dikutuk jadi monyet, jadi keturunan monyet yang ditolong. Itu terjadi. Ya, nah, jangan berharap, nggak usah. Walaupun kelihatan Cina memerangi Israel, kita harus umat Islam bersatu atas nama akidah, keyakinan yang sama. Bukan atas nama kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan ukhuwah Islamiyah. Makanya kita bersatu dengan saudara kita yang ada di Arab, di Afrika, karena la ilaha illallah, bukan karena demarkasi wilayah, bukan karena warna kulit, bukan karena mata sipit atau melek, bukan karena beda bahasa, bukan karena yang lain, tapi atas dasar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang paling membuat kita ini kalah dari zaman Nabi sampai zaman pahlawan kita dulu, yang kita nggak pernah kalah dalam perang apapun. Kekalahan itu terjadi karena ada orang munafik di tengah kaum muslimin. Ya kan? Perang Uhud kalah kenapa? Munafik. Pangeran Diponegoro munafik. Cut Nyadin karena ada pengkhianat di dalam, munafik. Bang Pitung karena ada pengkhianat ditangkap Belanda karena munafik. Kalau tanpa munafik dari dalam, kita ini selalu menang perang apapun dimanapun, mau di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kalau tanpa ada orang munafik, pengkhianat, kita ini selalu pasti menang, mau urusan perang maupun politik. Itu Masyumi menang kenapa? Kita bersatu, nggak ada yang munafik dulu. Semuanya bersatu dalam atas nama Islam. Walaupun Masyumi itu berbagai macam, dari berbagai ormas, berbagai harokah, tapi mereka bersatu, menang. Tapi sekarang mengharap apa coba? Ya, lambangnya aja simbol Islam, tahu-tahu berkoalisinya dengan partai kafir, dengan calon kafir. Karena munafik. Kalau nggak ada munafik kita pasti menang. Umat Islam ini pasti menang kalau tidak ada munafik. Nah sekarang kalau kita berharap negara Arab, kita mau sebut tidak munafik, payah juga. Disebut munafik, gimana juga? Jelas-jelas itu kan bagaimana? Coba bayangkan satu pelor aja tidak digunakan untuk nolong Gaza, satu pelor aja enggak. Ketakutan dengan Israel seperti takut dengan harimau atau takut dengan hantu. Takut. Mesir itu kata Bapak tadi, pusat studi Islam terbesar di dunia, tertua di dunia. Cuman buka pintu masuk truk bantuan, enggak berani, Pak. Udah berapa ribu truk ngantri itu ya. Tinggal buka doang masuk tuh. Ribuan truk bantuan isi makanan. Enggak berkenan. Malah yang demo-demo kemarin ditangkapin tuh di pintu Rafah. Dipulang-pulangkan ke negara masing-masing, termasuk yang artis Indonesia itu dipulangkan untuk menunjukkan solidaritas kepada Gaza. Mesir pun nangkapin, mulang-mulangin. Jadi dia bantu Israel, bukan malah bantu Israel. Ini secara fakta yang kita lihat ya. Bagaimana Ustaz di belakang layar? Yang terlihat aja begitu, apa di belakang layar lebih parah lagi, Pak. Wallahu a'lam, tidak tahu, jangan-jangan senjata Israel itu. Nah, coba jawaban Arab kemarin, kata Donald Trump, Arab Saudi, tolong kirim senjata untuk Israel karena sudah berkurang senjata Israel. Coba dia perintahkan Arab kirimkan senjata itu padahal sudah dibeli oleh Arab dari Amerika, udah dibayar. Senjata Amerika itu sudah dibeli oleh Arab, pesawat tempur semua itu dibeli, udah dibayar. Udah lunas semua, udah milik Arab, diperintah oleh Donald Trump, tolong itu bom-bom yang udah dibeli itu kirimkan ke Israel. Memang Arab nolak, tapi jawabannya apa jawabannya? Apa jawaban Arab? Dia bukan tidak mau ngirim, dia bilang, dia belum siap untuk berkonfrontasi terang-terangan dengan Iran. Jawaban Arab tuh. Tidak mau ngirimkan bom itu, jawabannya apa? Tidak mau konfrontasi terang-terangan dengan Iran. Berarti selama ini kan konfrontasi tidak terang-terangan kan? Itu yang terjadi, Pak. Donald Trump perintahkan Arab untuk kirimkan senjata-senjatanya ke Israel. Arab tidak mau, bukan karena ingin bela Palestina. Apa jawabannya? Tidak mau konfrontasi terang-terangan dengan Iran. Jawabannya. Jadi gimana coba bayangkan?
Bukan jawabannya apa? Saya maaf Amerika, saya tidak mau karena ini akan membunuh saudara saya Gaza. Bukan itu jawabannya. Berarti apa yang terjadi di balik layar? Kalau jawabannya saya belum berani untuk konfrontasi terang-terangan dengan Iran. Apa makna jawaban itu? Di balik layar sebelumnya ada konfrontasi yang tidak terang-terangan. Itu jawaban Arab tidak mau kirim senjata ke Israel. Tapi kalau kirim minyak tiap hari, kirim terus. Biar pesawat tempurnya terbang, bisa ngebom, tank bajanya bisa jalan, pabrik senjatanya bisa jalan, itu kirim aja tuh dengan minyak itu. Kalau minyak terang-terangan dikirim. Inilah kiamatnya kita. Ya, ini musibah besar umat Islam hari ini karena ukhuwah Islamiyah sangat tipis. Karena itu jebakan setan lewat makanan tadi apa? Al-adawah, permusuhan. Jangankan mereka yang perang di sana. Di satu masjid saja banyak yang perang, Pak. Adawah. Yang kunut tidak kunut? Ayo, usuli tidak usuli? Azan Jumat sekali 2 kali? Hanya itu saja, sepele banget, kadang-kadang tidak teguran. Nggak mau salaman, kenapa? Bid'ah. Bayangkan Pak, kita ini Islam bagaimana coba? Ini masalah itu bukan masalah kecil jadi besar. Belum lagi ngakunya akidah. Yang paling benar akidah kami Asy'ari, Salafi. Kalau beda berarti kafir. Aneh Pak. Nanti antum cek ya, kalimat akidah itu nggak ada di dalam Quran dan hadis. Akidah itu baru muncul, kalimat itu 300 tahun setelah Nabi wafat. Jadi akidah cari itu di Al-Quran, nggak ada akidah, nggak ada. Ya, saya udah cek di Al-Quran dan baru 6 kutubus sitah. Kalau 9 nggak tahu ya, ada tis'ah, ada sitah. Kalau kutubus tis'ah belum saya cek, tapi kalau sitah saya udah cek, nggak ada lafaz ain, qaf, ya, dal, ta marbuto, nggak ada. Tapi kalau mustaknya ada, uqdun, aqdun, uqud ada. Tapi akidah itu lafaz yang dibuat oleh generasi 200 tahun setelah Nabi wafat. Iya, kita mesti bilang akidah kami yang paling benar akidah. Islam itu istilahnya cuman ad-din atau dinul Islam, iman, Islam, ihsan, lawannya nifak, munafik, kafir. Itu ada Quran, ada semua tuh di Quran. Tapi munculnya ain, qaf, ya, dal, ta marbuto itu bukan zaman Nabi. Saya waktu dengar pertama kali kaget saya, masa nggak ada? Saya cek betul Pak. Gampang ngeceknya Pak. Ada maktabah Syamilah, cari tuh akidah tikrar. Dicek, ada tapi di kitab-kitab, bukan Al-Quran kan hadis. Nah, yang ada itu al-iman, al-islam, ihsan. Ada lawannya munafik, kafir, musrif, taghin. Nah, yang begitu ada. Tapi lafaz akidah. Jadi yang lebih tepat al-iman kalau sebut ya, al-iman itu versi Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena kadang-kadang dia bicara akidah kami yang paling benar, yang lain salah. Coba menerjemahkan Allah di mana? Allah di atas. Allah ada di mana-mana. Allah yang menciptakan tempat dan waktu, tidak akan menempati ruang dan waktu. Mana yang benar? Kata yang kedua, yang pertama, ketiga tuh kafir. Kata yang pertama, yang kedua, ketiga kafir. Padahal itu perbedaan itu tidak menyebabkan kafir dan mukmin, bukan itu. Yang menyebabkan jadi kafir mukmin itu kalau beda dalam rukun iman. Allah Tuhan, ya Tuhannya yang lain. Baru beda akidah tuh. Nabi terakhir, Nabi Muhammad, dia bilang ada nabi lagi, baru beda akidah. Iman berkitab, Al-Qur'an kitab, dia bilang ada kitab lain, yaitu Talmud misalnya, itu beda akidah. Misalnya menyalahi al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allah ahad, tauhid, 1. Kalau ada yang ngatain Allah 2, baru beda akidah. Nah, kalau NU ngatain Allah ahad, Muhammadiyah juga ahad, Harokah Islam ahad, maka mereka satu akidah walaupun beda menerjemahkan ainallah. Itu beda tafsir doang.
Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala-galanya. Segala-galanya butuh Allah, Allah tidak butuh segala-galanya. Kalau itu diyakini oleh semua harakah Islam, mereka satu akidah, walaupun beda menafsirkan wajah Allah. Beda nafsir wajah Allah itu apa? Beda. Tapi dia sama yakin bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Maka satu akidah. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak beranakan. Itu diyakini oleh NU, oleh Muhammadiyah, Asy'ari, Maturidi, Murji'i atau yang lain. Sama keyakinan itu, tapi ketika mengatakan yadullah, kursi Allah, arasy Allah, mereka beda, maka beda mereka itu hanya beda tafsir. Akidahnya sama. Tetap saudara. Jadi siapa musuhnya? Bukan Asy'ari, bukan Maturidi, bukan Salafi, musuhnya Israel. Iya kan? Jangan antum bilang Asy'ari bermusuhan dengan Maturidi. Ada bukunya tuh 60 firqah sesat apa tuh? Ada tuh bukunya ditulis, termasuk PKS sesat, Ikhwan Muslimin sesat. 60 berapa puluh itu? Lupa saya. Ditulis di buku itu. Yang benar hanya dia. Dari mana dalilnya? Hadis Nabi, 73 golongan sesat kecuali satu. Yang satu itulah kami, kata dia. Astagfirullah. Jadi hati-hati ya, sekarang momen kita berukhuwah Islamiyah. Adapun perbedaan itu, Pak, jangan bikin kita rusak ukhuwah kita. Itu bukan beda akidah. Adapun yang lebih ringan lagi apa? Hanya khilafiyah furu'iyah. Nggak apa-apa, salaman aja bisa sholat. Kenapa sih? Kayak najis banget salaman dengan saudara kita yang tidak kunut. Yang kunut kenapa? Ketemu kita non muslim di depan, salaman aja, nggak apa-apa. Nggak mau saya Ustaz, ya baru pegang babi. Ya kalau dia pegang babi jangan salaman. Tapi saudara antum yang kunut, yang masih yang tidak kunut, itu tidak pernah pegang babi. Salaman aja, cipika-cipiki, nggak apa-apa. Walaupun sama-sama, walaupun yang dia pas lagi Allahu Akbar, yang satu sholli, nggak apa-apa, salaman aja. Kenapa harus ribut? Aneh di masjid. Ah, itulah jebakan setan, al-adawah. Hah? Nggak boleh lagi salam, nggak boleh salaman. Yang merokok nggak boleh jadi imam. Ya, antum kalau sholat pakai peci dan gamis tidak sah, ya kan? Lagi sholat pakai peci, pakai gamis. Nah itu kalimat itu sendagura, tapi itulah penyebab terjadi perbedaan pendapat, Pak. Coba misalnya kalimat hadisnya begitu, terjemahnya bisa beda. Nah ketika beda, yang ini ikut hadis, ini ikut hadis, sama-sama ikut hadis itu. Termasuk kunut subuh dan tidak kunut itu hadisnya sama itu, Pak. Tapi yang satu menyimpulkan tidak kunut, yang satu menyimpulkan kunut, itu satu dalilnya sama. Kenapa kita ribut? Ini kalau kita ngaji bahasa Arab misalnya, huwa ya'kulu samaka hatta ra'si. Dia makan ikan sampai kepalanya. Saya mau tanya, kepala ikan dimakan apa enggak? Khilafiyah. Kata yang satu, dia makan ikan dari ekornya sampai kepalanya pun dimakan. Itu santri begitu. Kalau orang kaya makan ikan dari ekornya, kepalanya disisain. Khilafiyah, semuanya benar semua itu. Hatta roksi, hatta itu bisa bermakna ila. Kalau ila berarti kepalanya dimakan. Atau illa, kalau illa berarti kepalanya nggak dimakan. Jadi hatta maknanya dua, bisa ila, bisa illa. Dan itu memang bahasannya begitu. Lalu kita bilang yang mengatakan kepalanya dimakan sesat, yang benar tidak dimakan. Kata yang ini yang mengatakan tidak dimakan sesat, yang benar dimakan. Berbeda nggak? Beda. Sama hadisnya, sama. Nah kalau ada khilafiyah sudah biarin aja, kenapa sih? Biar Allah yang menilai. Kita sama-sama ada dalil. Nah, yang sekarang ini dibutuhkan ukhuwah, jaga ukhuwah. Sudah, yang lain-lain sudah selesai. Di zaman tahun ke-300, 200 sudah selesai. Zaman para ulama masa sudah selesai. Ya, jangan diungkit lagi. Yang ribuan tahun lalu masih diungkit juga. Ya, sekarang bagaimana kita bersatu menghadapi hegemoni Amerika dan Israel. Ya, ini yang paling penting. Gak usah rewel dengan orang sedang sholat. Kalau antum mau rewel, kita rewel sama yang tadi subuh masih tidur. Datang ke rumahnya, Pak, rame-rame semua pengurus ini. Ngapain? Assalamualaikum. Assalamualaikum, ngapain? Tanya, Bu, Bapak mana? Kok gak ke masjid? Sakit. Ayo kita doa.
ya Allah sembuhkanlah, sampai nangislah doain. Kalau sakit, Bu, bapak mana? Lagi musafir, doain ya Allah mudahkan perjalanannya ya Allah, doain. Bu, bapak mana? Sakit nggak? Enggak. Musafir nggak? Enggak. Kok nggak ke masjid? Tahu tuh bapak malas. Bareng-bareng Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna 3 kali. Itu yang paling penting. Jangan yang sholat antum recokin, yang tidak sholat itu datangin rame-rame, ucapin innalillah kalau nggak ada sakit, nggak ada musafir. Kalau misalnya nggak hadir juga, ya itu innalillah aja. Dia pilihan tuh besok dia ke masjid atau besok dia pindah, antara dua itu dia. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.